I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kalian bisa jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sekarang siapa yang giliran berdoa? Ibu. Silakan berdoa dulu ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita menjadi perlindungan Allah dan Allah. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Coba tengok kanan dan kiri teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Ya ada, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah ya, ada semuanya. Anak-anak di SMP, kalian telah mengenal untuk kesetaraan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat mengubah dan juga terbentuk sebentuk lainnya. Kalian juga telah belajar bahwa energi mekanik merupakan jumlahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang coba ada yang berani maju ke depan nggak? Jangan lama maju ke depan. Coba Rama dorong meja ini ke depan. Nah, setelah kajian Rama ke depan dan menggeser meja, faktor apakah yang mempengaruhi meja bergeser? Gravitasi. Silakan kasih tahu mana? Gravitasi. Iya, Rama apa? Gaya. Tapi gaya magnet. Kok gaya magnet sih? Abi? Gaya lagu. Jadi benar ya, faktor yang mempengaruhi itu yaitu gaya. Karena jika mengeluarkan tenaga untuk mendorong kursi sehingga kursinya bergeser. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan energi. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran selama pembelajaran kita ke depan. Nah, KD yang Ibu ambil yaitu KD 3.9 dan 4.9. Baik, KD yang Ibu ambil yaitu KD 3.9 yaitu menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja, dan perubahan energi untuk kesetaraan energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah melalui tahapan-tahapan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian usaha, energi, dan hukum kesetaraan energi dan bisa dibaca ya oleh kalian semua. Terlihat nggak pintunya? Terlihat, Bu. Materi kita kali ini materi mengenai usaha dan energi berkaitan dengan ayat Al-Quran yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manjilah-manjilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dari perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan baik, dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Usaha sendiri itu dapat dirumuskan dengan W sama dengan R dikali F. Nah, energi ini dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja bentuk dari energi? Listrik, potensial, Ya, terus? Jadi energi itu dibagi 3 ya. Yang pertama ada potensial, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Energi potensial dapat dirumuskan dengan T sama dengan M dikali G dikali H. Enggak. Per mau sih? berbagi.
Terus energi potensial ini ada dua. Yang kedua itu energi potensial tugas, di mana rumusnya yaitu E sama dengan K dikali delta E. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Ada yang tahu rumus kinetik? Lupa lagi, Bu. Nah, jadi rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Nah, ya. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik merupakan kejumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini berbunyi jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif atau tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi sistem pada posisi awal. Ada yang tahu penerapan usaha dan energi dalam sehari-hari itu ada apa saja? Mendorong. Ya, silakan. Mendorong meja. Ya, Mendorong mobil. Ya, Menarik kulkas. ya. Menarik Kemudian ada mendorong mobil, Mengangkat mengangkat ember dan mendorong sepeda. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan usaha dan energi. Silakan dilihat ya videonya dan dicatat hal-hal penting bila ada hal yang ditanyakan silakan. Baik, setelah melihat video yang tadi, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah usaha sama dengan energi? Ya, iya, Bu. Tidak, Bu. Kenapa? Apa beda? Saya tidak tahu, Bu. Ya benar ya, bahwa usaha itu tidak sama dengan energi. Karena usaha itu bisa disebut sebagai kerja yang merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama ada Ajo, Dia, dan Alfi. Gitu. Kita satu situ. Oh, iya. Kelompok kedua ada Lala, Selvi, dan Riri. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, dia ikuti kamu kasih ini kamu di sana. Jadi kamu di sini. Kamu aku belajar ibu-ibu lagi ya. Kayak benar nih. Nah, maksud dari LKPD ini yaitu kalian akan melakukan praktikum sesuai jalan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan bahannya terlebih dahulu. Silahkan jelaskan. Ibu mana ya namanya? Ibu sama Ada koreksi. Di sini di sini kita akan melakukan praktikum mengenai hukum kekekalan energi dengan tujuan mengetahui besarnya energi potensial dan energi kinetik yang dialami oleh suatu benda yang jatuh bebas. Nah, langkah-langkahnya bisa dibaca ya oleh kalian. Alat dan bahannya adalah bola pingpong, kelereng, penggaris, stopwatch, dan berkaca. Nah, cara kerjanya yaitu kalian menjatuhkan kelereng dari ketinggian 1 meter, lalu nanti dihitung waktu yang dibutuhkan dan dihitung besarnya energi kinetik dan energi potensial. Silakan ya kalian isi LKPD-nya dan melakukan praktikumnya. Apakah ada kesulitan? nggak ada, Bu. Silakan ya lakukan praktikumnya. Ada yang kesulitan? Terlalu banyak ini. Ini terlalu banyak. Kapal lima kita bertiga, Bu. Ibu yang hitung stopwatch. Silakan ya. Apakah sudah beres mengerjakan LKPD-nya?
ada yang telah didiskusikan. Oh itu sama Geo Ibu Ewa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan energi diantaranya ada massa atau berat benda, percepatan atau gaya gravitasi bumi, kecepatan benda, dan ketinggian benda. Adapun hubungan antara energi kinetik dengan massa dan kecepatan, yaitu energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda saat bergerak. Massa disimbolkan dengan huruf M, sedangkan kecepatan disimbolkan dengan huruf P. Besarnya energi berbanding lurus dengan besarnya massa dan besarnya kecepatan suatu benda ketika bergerak. Ya udah, terima kasih. Berikan waktu semua. Nah, setelah mengisi AKPD, apakah ada yang belum dipahami? Paham. Alhamdulillah ya, semuanya udah pada paham mengenai materi usaha dan energi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis kepada kalian lewat Google Form yang telah di-share di WA Group. Silakan dibuka ya. Waktu mengisi hanya 1 menit. Waktunya sudah habis. Alhamdulillah di sini skor yang paling tinggi adalah Selfie dengan skor 90. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang usaha dan energi, intinya usaha dan energi beda. Ya, terus Usaha dan energi itu berbeda. Energi dibagi menjadi 3, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Usaha dan energi berbeda-beda. So, yang faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan energi yaitu massa atau berat benda, kecepatan atau gaya gravitasi bumi, kecepatan benda, ketinggian benda. Energi kinetik dengan massa dan kecepatan, yaitu energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda saat bergerak. Hubungan antara ketinggian dengan energi potensial, yaitu semakin tinggi posisi suatu benda, maka semakin besar energi potensialnya. Dengan ya benar ya, jadi energi itu dibedakan menjadi 3, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan energi diantaranya ada massa, percepatan, kecepatan benda, dan ketinggian benda. Lalu hubungan antara energi kinetik dan energi dengan massa dan kecepatan itu berbanding lurus. Begitupun dengan hubungan antara ketinggian dan energi potensial berbanding lurus juga. Pertemuan minggu selanjutnya, silakan kalian membuat resume mengenai momentum impuls, lalu hasilnya di-upload di Google Drive. Dikumpulkan oleh ketua kelas. Baik, Bu. Mulai anak-anak masih saya. Ya. Pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sekian. Sebelum pembelajaran itu, baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pemaparan materi dari Ibu untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down.